Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muci Mathil Adil Melsa dengan nomor induk mahasiswa 17124222081, program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Dr. Marsofiati, SPD MPD, dosen pembimbing 2, Dr. Maulana Amirul Adha, SPD MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi dengan judul Analisis Implementasi Presensi Digital Karyawan berbasis website HR Guys pada PT David Roy Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian, itu perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan sistem presensi digital yang menggantikan sistem manual maupun fingerprint. Presensi digital dinilai mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi data kehadiran karyawan. PT David Roy Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman. Dalam menunjang kegiatan administrasi sumber daya manusia, perusahaan telah menerapkan sistem presensi digital berbasis website yang dikenal dengan nama HR Guys. Sistem ini digunakan sebagai sarana pencatatan kehadiran karyawan secara online dan real-time. Meskipun telah diterapkan, sistem HR Guys masih berada pada tahap uji coba, sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi error sistem, keterbatasan akses akibat jaringan yang tidak stabil, serta belum meratanya pemahaman karyawan terhadap penggunaan sistem presensi digital berbasis website. Nah, di sini peneliti telah melakukan prariset pada 13 responden di PT pada karyawan PT David Roy Indonesia dengan pertanyaan apakah sistem HR Guys berjalan dengan lancar selama masa uji coba dari sisi login, kecepatan akses, dan pengumpulan data. Nah, dapat diketahui bahwa sistem HR Guys masih terdapat kendala saat login. Nah, selanjutnya, prariset yang kedua dengan pertanyaan, apakah menurut Anda HR Guys lebih efektif dibandingkan sistem presensi sebelumnya? Nah, kesimpulan dari kuesioner prariset ini bahwa sistem HR Guys belum sepenuhnya efektif untuk digunakan karena masih dalam masa uji coba dan untuk saat ini karyawan masih menggunakan presensi berupa fingerprint. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan prosedur penggunaan presensi digital karyawan berbasis website pada PT David Roy Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dalam penerapan sistem presensi digital karyawan berbasis website pada PT David Roy Indonesia. Ketiga, untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan untuk pengoptimalan penerapan presensi digital karyawan berbasis website pada PT David Roy Indonesia. Baik, ke bab 2, konsep yang diteliti. Di sini peneliti meneliti 5 konsep. Yang pertama, sistem informasi. Menurut Primadasa et al. Tahun 2025, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi demi mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Nah, dalam penelitian HR Guys, teori sistem informasi sangat relevan karena HR Guys bukan sekedar sistem absensi, melainkan sistem informasi manajemen yang memproses data kehadiran, merekap data, dan menyimpan informasi bagi manajemen HR.
Yang kedua itu presensi digital. Menurut Lorinda and Rizal tahun 2025, presensi digital adalah perkembangan dari metode absensi manual yang bertujuan untuk mencatat waktu masuk, istirahat, dan pulang karyawan secara lebih akurat, cepat, dan minim manipulasi. Pada penerapan presensi digital sangat relevan karena perusahaan memiliki jumlah karyawan yang besar dengan area kerja yang tersebar. Nah, yang ketiga ada sistem presensi digital berbasis website. Sistem presensi digital berbasis website ini eh, merupakan sistem pencatatan kehadiran yang diakses melalui perambanan atau web browser dan pemanfaatan koneksi internet. Menurut Istiqomah et al. Menurut Istiqomah et al. Tahun 2024. Nah, dalam konteks HR guys, sistem presensi berbasis website sangat relevan karena HR guys eh, adalah sistem web sehingga bisa menggunakan insight dari penelitian-penelitian terdahulu untuk menganalisis dan seberapa mudah karyawan login atau mengakses sistem dari berbagai perangkat. Nah, yang keempat itu faktor penghambat dalam penerapan presensi digital berbasis website. Beberapa faktor penghambat dalam penerapan presensi digital yang sering muncul menurut penelitian Z-Search tahun 2024. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur dan koneksi jaringan. Yang kedua ada validasi kehadiran atau keaslian presensi. Yang ketiga, resistensi pengguna dan dukungan organisasi. Yang keempat, masalah teknis sistem berbasis website. Yang keli eh, nah itu merupakan faktor penghambat dalam penerapan presensi digital berbasis website. Nah, yang kelima itu upaya dalam pengoptimalan presensi digital berbasis website. Pengoptimalan presensi digital berbasis website diperlukan agar sistem dapat berjalan stabil, akurat, mudah digunakan, serta mampu meminimalkan kesalahan presensi. Berikut beberapa upaya untuk pengoptimalan presensi digital berbasis website. Pertama, itu peningkatan stabilitas sistem dan infrastruktur jaringan. Yang kedua, optimalisasi fitur validasi kehadiran untuk meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, pelatihan, pendampingan, dan peningkatan literasi digital pengguna. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Ferran et al. Tahun 2023 dengan judul penelitian Sistem Presensi Online Pegawai dan Dosen Berbasis Website. Yang kedua, penelitian dari Sufandi et al. Tahun 2023 dengan judul Pengembangan Aplikasi Presensi Berbasis Android dan Web di Politeknik Negeri Pontianak. Yang ketiga, penelitian Pak Hestin dan Chris Hantoro tahun 2025 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Presensi Karyawan pada CV Alisa Kota Tegal berbasis website. Baik, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu di PT Davitra Indonesia. Waktu penelitian yang dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari bulan Juli tahun 2025 sampai dengan Desember tahun 2025. Nah, berikut timeline penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dan sampel penelitian.
Sumber data penelitian ini adalah informan wawancara. Teknik pengambilan sampel menggunakan proses sampling dengan pengambilan sampel sebanyak 5 orang. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. Teknik analisis data. Menurut Milasen-Hubernas, teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi menurut Sofwatilah et al. Tahun 2024. Baik, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut partisipan yang telah peneliti wawancarai. Yang pertama, partisipan A dengan jenis kelamin perempuan, lama bekerja 20 tahun, unit human resource. Kedua, partisipan B dengan jenis kelamin perempuan, lama bekerja 7 tahun, unit human resource. Yang ketiga, partisipan C, jenis kelamin laki-laki, lama bekerja 2 tahun, unit human resource. Partisipan D, jenis kelamin perempuan, lama bekerja 2 tahun, unit human resource. Kelima, partisipan E, jenis kelamin perempuan, lama bekerja 25 tahun, unit salah support. Nah, hasil dan pembahasan. Yang pertama, prosedur penggunaan sistem presensi digital karyawan berbasis website. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penerapan sistem presensi digital karyawan berbasis website di PT Davitor Indonesia telah menggantikan sistem presensi manual yang sebelumnya digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, alur penggunaan sistem presensi digital terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama, karyawan mengakses website presensi digital melalui perangkat masing-masing. Yang kedua, karyawan melakukan login menggunakan akun yang telah disediakan oleh pihak HR. Yang ketiga, karyawan menekan tombol presensi masuk saat mulai bekerja dan presensi keluar saat jam kerja berakhir. Nah, berikut tampilan sistem HR, guys. Yang kedua, ada faktor pendukung dalam penerapan presensi digital karyawan berbasis website. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penerapan sistem presensi digital karyawan berbasis website di PT Davitor Indonesia didukung oleh beberapa faktor yang berperan penting dalam kelancaran pelaksanaannya. Sistem presensi digital ini dinilai mampu mempermudah proses pencatatan kehadiran karyawan dibandingkan dengan sistem presensi manual yang digunakan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, faktor pendukung utama dalam penerapan sistem presensi digital berbasis website meliputi kemudahan akses sistem, di mana karyawan dapat melakukan presensi melalui perangkat pribadi seperti telepon genggam maupun laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, oleh karena itu, keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut menjadi aspek penting dalam memastikan sistem presensi digital berbasis website dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi kehadiran karyawan, menurut Purwanto et al. Tahun 2025. Yang ketiga, kendala dan upaya yang dilakukan untuk pengoptimalan penerapan presensi digital karyawan berbasis website. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, penerapan presensi digital berbasis website di PT Davitor Indonesia telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa kendala. Kendala utama meliputi akses sistem yang lambat pada jam sibuk, ketergantungan pada koneksi internet, serta kebiasaan karyawan yang masih lupa melakukan presensi keluar akibat proses adaptasi dari sistem manual ke sistem digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kendala lain berasal dari faktor pengguna, seperti karyawan yang masih lupa, serta proses adaptasi sistem baru akibat perubahan kebiasaan dari sistem manual ke sistem digital berbasis website.
Eh, Selanjutnya, yang terakhir ada bab 5 kesimpulan. Yang pertama, implementasi sistem presensi digital berbasis website telah dilaksanakan dengan baik di PT Davitro Indonesia dan menjadi bagian dari administrasi kehadiran karyawan. Prosedur penggunaan sistem yang sederhana membuat karyawan mampu beradaptasi dan menggunakannya dalam kegiatan operasional harian. Dua, sistem presensi digital memberikan beberapa faktor pendukung, antara lain peningkatan efisiensi dalam pengelolaan absensi, transparansi data kehadiran, akurasi pencatatan waktu, serta kemudahan akses bagi karyawan dan HR untuk melakukan monitoring secara real time. Yang ketiga, penerapan presensi digital masih mengalami sejumlah kendala seperti gangguan jaringan internet, ketidaktepatan koordinat lokasi, hambatan teknis sistem, dan literasi digital sebagai sebagian pengguna. Perusahaan telah melakukan upaya perbaikan dengan memberikan dukungan teknis, sosialisasi, serta penyesuaian prosedur dalam mengatasi kendala tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya. Em, Mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Eh, dan selanjutnya, berikut lampiran-lampiran peneliti saat melakukan penelitian di PT Davitro Indonesia. Baik, sekian dari presentasi penelitian skripsi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.